Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mengaplikasikan bagaimana penggunaan metode assertion rule dengan metode a priori dengan menggunakan tools Python. Oke, yang pertama import metode yang kita gunakan yaitu import a priori. Nah, setelah kita berhasil import a priori, kemudian kita baca teks atau import data yang akan kita cari assertion rule-nya. Dalam percobaan kali ini saya menggunakan data AR. Data AR sudah saya berikan link untuk download di modul yang telah saya berikan. Kebetulan data tersebut saya simpan dalam bentuk Excel, sehingga dalam membaca, mengimport data ke tools Python, yaitu saya gunakan pdread Excel. Dan kebetulan file yang saya punya saya simpan di dalam folder dokumen. Nah, ketika data sudah berhasil kita import, kita bisa melihat datanya dengan menggunakan data head. Ini digunakan untuk melihat 5 data pertama. Ya. Kalau ingin melihat data keseluruhan, tinggal ketik datanya saja, karena kita menggunakan variable data di sini. Nah, ini adalah data keseluruhan. Kebetulan di sini ada 22 data ya, cukup untuk kita lihat. Dan untuk melihat ukuran datanya, kita bisa menggunakan data.shape. Nah, sehingga data kita adalah ukurannya 22 objek dengan 6 atribut. Oke, kalau ingin lihat data filenya yang di dalam ini. Oke, kita perhatikan. Oke, itu ya. Nah, data values. Ini adalah data-data. Coba perhatikan di sini ada none. Nah, dalam kasus assertion rule kita tidak perlu memberi processing data none. Karena apa? Karena assertion rule adalah menggunakan item set. Jadi dia akan melihat set-set di dalam transaksi tersebut, sehingga none itu otomatis tidak akan diperhitungkan di dalam pembentukan item set. Kalaupun toh diperhitungkan, maka dia tidak akan memenuhi supportnya ya. Biasanya seperti itu. Nah, oke, berikutnya untuk menjalankan assertion rule, maka kita mengambil data-data di dalam dataset tersebut dalam bentuk list, yaitu dengan kode ini ya. Nah, setelah berhasil, kemudian kita bisa menjalankan fungsi-fungsi assertion rule-nya, yaitu sebagai berikut. Oke, ini menjalankan fungsi assertion rule dengan menggunakan metode a priori. Data kita tadi sudah mengambil dengan menggunakan data record. Kemudian kita menentukan minimum support. Minimum support artinya 0,5. Ini saya menginginkan supportnya itu adalah transaksi item-item yang transaksinya itu separuh dari data transaksi yang ada, yaitu 50% kan, 50 berarti paling tidak jumlah transaksinya itu minimal ada 50% dari jumlah total keseluruhan. Minimum confidence-nya 0,6, leaf-nya 1,2, dan minimum length-nya 3. Minimum length adalah minimum item set yang terbentuk di dalam suatu rule. Nah, minimum support, minimum completion, dan sebagainya ini parameter maintenance adalah engineer sendiri yang menentukan. Ya, Anda bisa menentukan sendiri. Nah, setelah berhasil, kita bisa melihat list rule yang terbentuk, yaitu dengan menggunakan list. Maka ini, nah, tidak ada. Kita lihat minimum supportnya pada 0 ya. Listnya. Nah, ini adalah list dari assertion rule yang terbentuk. Oke, kalau ingin lihat banyaknya, kita bisa memprint jumlah listnya. Nah, ada 5 rule yang terbentuk dengan kondisi yang telah kita tentukan.
Nah, untuk display yang lebih jelas lagi, kita bisa menggunakan kode ini. Di sini kita lihat ada 5 list tadi berdasarkan dari support COVID dan liftnya. Contoh pertama adalah Apple Bridge. Ketika orang membeli Apple, kemudian dia akan membeli Bridge dengan support 0,6, artinya 60% dari transaksi itu ada rule yang terbentuk seperti ini. Confidence-nya 0,875, liftnya 1,20 dan seterusnya dan seterusnya. Nah, rule ini yang bisa kita gunakan sebagai rekomendasi ketika seseorang misalkan dalam sosial media mau memilih Apple, maka kita bisa merekomendasikan barang apa saja yang sering dikunjungi dan sering dibeli oleh customer. Ya, kita bisa munculkan di situ. Nah, ini contoh penggunaan assertion rule dengan metode a priori. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.